Bayangkan sebuah negara maju, dengan ekonomi besar, budaya kuat, dan reputasi global. Tapi di balik keindahan Menara Eiffel, ada bom waktu ekonomi yang terus berdetak. Setiap detik, utang negara ini bertambah, hampir 100 juta rupiah. Inilah krisis utang Prancis yang menggemparkan Eropa dan dunia. Perdana Menteri Prancis, François Bayrou, baru saja mengumumkan angka mengejutkan, total utang negara telah mencapai 3,4 triliun euro, atau setara 64.415 triliun rupiah. Dan yang lebih menakutkan, setiap detik, jumlah itu bertambah 5.000 euro, atau 94,7 juta rupiah. Bayangkan, sebelum video ini selesai, utang itu akan bertambah miliaran rupiah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor. Defisit anggaran tahun lalu, kesenjangan anggaran mencapai 5,8% dari PDB, hampir 2 kali lipat batas 3% yang ditetapkan Uni Eropa. Pengeluaran publik tinggi termasuk belanja kesejahteraan, pensiun, dan subsidi. Belanja militer meningkat, pemerintah Macron mengalokasikan 64 miliar euro untuk militer pada 2027, 2 kali lipat dari 2017. Bayrou menyebut beban utang ini sebagai bahaya fatal bagi masa depan Prancis. Untuk mengatasi masalah ini, Bayrou mengusulkan langkah-langkah keras, menghapus 2 hari libur nasional untuk meningkatkan produktivitas, memotong pekerjaan di sektor publik, membekukan pembayaran kesejahteraan dan pensiun, yang biasanya naik mengikuti inflasi. Program pemotongan defisit ini ditargetkan sebesar 43,8 miliar euro, demi mencegah Prancis terperosok ke jurang krisis fiskal. Rencana ini memicu kemarahan besar. Partai-partai sayap kiri menuduh pemerintah lebih mementingkan pengeluaran militer daripada kesejahteraan rakyat. Jean-Luc Mélenchon, pemimpin oposisi, bahkan menyerukan pengunduran diri Bayrou. Sementara itu, Partai sayap kanan National Rally juga menolak rencana ini, dan mendorong adanya pemungutan suara ulang untuk menentukan nasib pemerintah. Jika tak ada tindakan, pembayaran bunga utang Prancis bisa tembus 100 miliar euro per tahun pada 2029. Bayrou memperingatkan bahwa dunia kini menghadapi potensi perang besar pada 2030, dengan Rusia disebut sebagai ancaman utama. Kremlin membantah tuduhan itu, tapi NATO terus meningkatkan militerisasi di Eropa. Pertanyaannya, mampukah Prancis menyeimbangkan antara keamanan nasional dan stabilitas ekonomi? Sebuah survei terbaru menunjukkan, hanya 12% rakyat Prancis yang percaya pada Bayrou. Ini adalah tingkat kepercayaan terendah sejak ia menjabat pada Desember lalu. Dengan dukungan publik yang minim dan tekanan politik yang besar, masa depan pemerintahannya kini berada di ujung tanduk. Prancis mungkin negara kaya, tapi tidak ada negara yang kebal terhadap krisis. Utang adalah bom waktu, dan jika tidak segera dijinakkan, konsekuensinya bisa mengguncang bukan hanya Eropa, tapi seluruh dunia. Menurut kamu, langkah Bayrou ini tepat? Atau justru akan memperburuk keadaan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.